Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabinastanu ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'dah. Pertama-tama yang terhormat dan yang kami hormati kepada Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG dan Dr. Hajah Khairatul Idawati Mamut MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamala Bani Fida. Kedua kalinya yang terhormat juga kepada doa Bapak Ibu guru yang berbahagia dan juga kepada kedua orang tua saya yang ada di rumah yang saya sayangi dan saya cintai. Terima kasih. Habis itu dan juga tak lupa kepada teman-teman saya yang insya Allah berbahagia. Nama saya Azza Ketanjali dari kelas 12 MA Al-Quran Lari Bani Fida. Di sini saya akan presentasikan peta imajinasi saya tentang dari pelajaran SKI tentang situasi dan kondisi sebelum masuknya Islam. Nah, yang pertama dulu sebelum datangnya Islam pada abad ke-15 dan juga ke-16 dan seterusnya itu Islam memiliki perubahan sosial yang luar biasa, yang sangat besar. Karena persebaran Islam itu semakin meluas dan juga politiknya juga semakin meluas. Dan tetapi perubahan Islam itu semua itu berubah dengan keyakinan agama masing-masing. Kemudian dulu Islam itu digantikan oleh kerajaan Hindu. Dengan geografisnya, seni dan juga sastra yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Yang pertama di sini ada geografis. Ini yang pertama. Yang pertama ada letak geografis. Dulu Indonesia itu terletak di antara 5 Celcius 45 LU sampai 11 Celcius LS dan seterusnya. Dulu di kota Katulistiwa yang sangat dingin. Nah, maka dari itu disebabkan hujan, habis itu kadang hujan, kadang kemarau. Nah, penyebabnya ada kemarau dan hujan itu dengan waktu yang berbeda-beda. Dan setelah itu memiliki pengaruh dan kompleks pertanian, layar dan juga lahan dan juga perdagangan yang sangat hampir hancur lah. Maksudnya kompleks problem. Sehingga penghubung jalur dagang di Asia itu yang pertama ada dari Cina, India, yaitu tempat yang terutama Cina, India itu mereka itu menjadi tempat yang naruh ke kita, karena kita tuh bagi mereka tuh tempat yang sangat tragis untuk berdagang. Habis itu yang kedua ini ada keyakinan Islam di Indonesia itu sangat baik untuk dianut agama yang berbeda-beda. Jadi di Indonesia itu dulu sangat sering bertengkar. Maksudnya perbedaan agama itu sangat banyak ya teman-teman. Dan saat itu juga pas ketika penyebaran Islam, Indonesia itu banyak sekali yang mereka itu menyembah dewa. Kayak mereka tuh melaksanakannya dengan pemujaan dan juga membuat beberapa bangunan-bangunan kayak patung, terus retik gitu. Dan juga kemudian ada Hindu Buddha yang mereka tuh berkembang di Majapahit yang ditandai oleh candi, biasanya candi-candi Buddha. Terus habis itu agama Hindu dan juga Buddha itu masih mempertahanin agamanya masing-masing dan mereka tuh pokoknya mempeng, nggak gelem masuk Islam. Habis itu yang pokoknya kelihatan yang mereka tuh menyembah roh-roh, terus habis itu dan juga mendiami benda-benda dan juga benda-benda seperti pohon, habis itu batu, habis itu sungai dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga di sini ada politik dan pemerintahan. Yang pertama ada perekonomian dan perindustrian. Bakti. Pokoknya mereka tuh berbakti politik pada masa kerajaan Majapahit dengan data yang dapat yang mereka tuh mendapatkan kayak keris dapat dari prasasti Kutai.
Terus dan juga struktur pemerintahnya itu mulai dilacak pada masa Sriwijaya. Dulu kan ada masa Majapahit sama Sriwijaya. Kalau ini Sriwijaya. Nah, bukti-bukti dari masa Sriwijaya itu mereka tuh mengumpulkan negara kekayaan, negara Kartagama. Negara Kartagama yang biasanya itu bersifat mistis, mitologis dan juga ekonomi dan yang lainnya perekonomian. Habis itu kemudian ada politik dan pemerintahan yang dia itu politik dan pemerintahan yang dia itu memiliki rumah penduduk yang dia tuh rumah penduduknya itu nyebar tersebar luas yang biasanya itu di dekat-dekat lembah, di dekat-dekat sungai sampai ke sana pokoknya nyebarnya. Habis itu juga pokoknya nyebarnya di sungai, di lembah dan di antara gunung-gunung, pergunungan. Dan juga mereka tuh melakukan perdagangan yang dilakukan dengan golongan rakyat yang harus jalan dengan predator. Pedati yang mereka tuh harus berjalan dengan pedati. Kemudian ada di dalam politik dan pemerintahan itu juga terdapat pertanian yang dia tuh bertanggung jawab tentang perekonomian dari perdagangan asing datang ke Majapahit dahulu. Terus habis itu dulu tuh dari Champa, terus dari Khmer, dari Thailand, dari Singapura dan yang lain-lainnya. Habis itu sebagian 1/2 orang yang mungkin di sana itu dimintain dana buat bayar karena mereka udah ngungsi di situ. Terus habis itu di Jawa karena dan juga ditarikin pajak. Terus habis itu dan di situ juga ada bidang perekonomian dan juga bidang industri perkembangan. Kemudian di sini yang terakhir itu ada sastra kesusastraan yang dia itu merata dari pejabat Jakarta dan Z. Mulder yang mereka tuh berhasil merealistis sastra yang berada di Jawa dan sebelum masuk Islam ke dalam Indonesia. Kemudian di sini ada kitab Mahabharata dan juga Ramayana yang kitab-kitabnya itu dapat diubah. Kemudian dengan bahasa Jawa kuno pada kitab-kitab mereka itu dapat diubah dengan bahasa Jawa kuno pada abad ke-10. Dan di situ ada 2 kitab yang banyak yang diubah. Terus habis itu ada kitab mungkin sebagian kitabnya itu diambil cuma naskahnya doang atau dibentuk dengan kekawinan. Terus naskah yang penting itu sebagian besar dari sumber sejarah sumber sejarah kesastraan dan juga para Raton Sutasoma namanya. Dan mereka tidak lepas para pujangga yang mereka yang dapat mengubah dan juga dapat mencetak atau dapat menciptakan karya sastra tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Idina syaratal mustaqim wal afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.